Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Bawaslu yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Sahabat Bawaslu yang berbahagia rahimakumullah, setelah kehidupan dunia ini akan terjadi kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat ini digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kondisi saat nanti yang termaktub dalam surat Abasa ayat 34. Digambarkan pada saat nanti orang-orang akan lupa dengan bapak ibunya, orang akan lupa dengan suaminya, akan lupa dengan istrinya, akan lupa dengan sahabat-sahabatnya. Pada sisi lain juga digambarkan bahwa pada hari kiamat nanti seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang bulat, kemudian matahari berada 1 mil di atas kepalanya. Dapat kita bayangkan bersama di mana pada saat nanti kita semuanya kepanasan, mengeluarkan keringat yang sangat banyak, sehingga digambarkan keringat sampai tumit kita nanti. Bahkan mungkin di antara kita nanti ada yang tenggelam oleh keringat kita masing-masing. Dalam situasi seperti inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin pada kita semuanya kita akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita termasuk golongan 7 yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada perlindungan apapun dari siapapun kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil adalah imam yang akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana semua orang saat itu kepanasan, kebingungan dan lain sebagainya. Imam yang adil atau pemimpin yang adil ini tenang-tenang saja karena dia mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Bawaslu yang berbahagia rahimakumullah, mengapa pemimpin atau imam yang adil ini mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan pertama kali disebutkan yang mendapatkan perlindungan. Hal ini bukan sebuah kebetulan, tetapi memang posisi imam yang adil atau pemimpin yang adil diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam yang adil berkaitan dengan urusan publik, urusan orang banyak, di mana pemimpin yang adil ini atau imam yang adil ini bila bisa menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya atau bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, maka urusan publik ini akan selesai dengan baik. Banyak orang yang merasa tentram, merasa nyaman, merasa terlindungi karena kepemimpinan yang adil atau imam yang adil ini. Sahabat Bawaslu yang berbahagia rahimakumullah, imam yang adil ini atau kata-kata redaksi imam yang adil ini selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan imam yang adil. Dalam konteks Islam, bahwa kita semuanya adalah pemimpin, kita semuanya adalah imam.
tanpa memandang kita laki-laki atau perempuan dalam strata apapun. Rasulullah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Oleh karena itulah sahabat Bawaslu yang berbahagia rahimakumullah, bila kita menjadi imam atau pemimpin yang adil, maka insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijamin mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam yang adil adalah imam yang bisa meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, bisa mengambil kompromi di antara berbagai pendapat tanpa pandang pilih atau tanpa pandang bulu. Allah nyatakan dalam Al-Maidah bahwa kita harus bersikap adil tanpa memandang siapapun. Jangan sampai kebencian kita itu mendorong kita untuk tidak bersikap adil kepada orang lainnya. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah karena kebencianmu terhadap seseorang kamu tidak bisa bersikap adil. Inilah prinsip Islam dalam surah Al-Maidah yang dinyatakan bahwa kita harus bersikap adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Sahabat Waslu yang berbahagia rahimakumullah, sikap adil ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu. Terjadi beberapa waktu lalu di mana saat itu kaum kafir Quraisy sedang kebingungan bagaimanakah menempatkan kembali Hajar Aswad yang pindah dari tempatnya terseret oleh banjir. Mereka beradu argumentasi, masing-masing suku menyampaikan pendapatnya masing-masing. Suku saya yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Suku lain juga berpendapat saya yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sehingga terjadi pertikaian atau pertarungan saat itu, hampir jadi pertemuan darah yang sangat luar biasa sekali. Pada saat genting inilah Rasulullah SAW yang saat itu baru berusia 35 tahun tampil. Beliau menyatakan bahwa kita harus bersikap adil dan merangkul semua orang yang terlibat saat itu. Dan Rasulullah SAW membentangkan kain surbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut di tengah-tengahnya. Kemudian Rasulullah SAW, Muhammad SAW meminta pemimpin suku, kepala suku yang ada pada tersebut untuk memegang ujung kain. Kemudian beberapa kepala suku atau berpemimpin saat itu memegang pinggir kain dan bersama-sama meletakkan Hajar Aswad tersebut pada posisi semula. Sahabat Rasul yang berbahagia rahimakumullah, inilah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, sehingga semua pihak merasa dilibatkan, semua pihak merasa diuangkan, semua pihak merasa diajak oleh Rasulullah SAW. Inilah keadaan Rasulullah SAW yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sahabat Waslu yang berbahagia rahimakumullah, saat ini kita sedang berada dalam bulan Ramadan. Ibaratnya bulan Ramadan adalah bengkel sebuah kendaraan. Ketika sebuah bengkel masuk di bengkel, ketika sebuah kendaraan dimasukkan dalam sebuah bengkel, maka kendaraan tersebut akan diteliti, akan diperbaiki. Yang rusak diperbaiki, yang kemudian yang sudah haus, barang sudah haus akan digantikan dengan barang yang lebih baik. Sehingga ketika keluar dari bengkel tersebut, kendaraan tersebut menjadi lebih baik dan siap menjelajah jalan-jalan yang ada di luar sana. Ibaratnya ada ilustrasi sebut, bulan Ramadan ini adalah bengkel bagi kita semuanya. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk memperbaiki sikap kita, untuk memperbaiki segala sesuatu yang kemarin kurang baik menjadi lebih baik. Bulan Ramadan ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita pemegang kepemimpinan untuk belajar lebih baik. Saat Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk mengasah jiwa kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai pemimpin bisa lebih bersikap adil,
bisa lebih asih kepada masyarakat, bisa memimpin dengan sebaik-baiknya. Dengan bulan Ramadan ini, semoga lahir pemimpin-pemimpin yang lebih bagus, pemimpin yang lebih adil, sehingga pemimpin ini diharapkan bisa mampu membawa perubahan kepada masyarakat yang lebih baik. Sahabat Bawaslu yang berbahagia rahimakumullah, menjadi pemimpin yang adil atau menjadi imam yang adil memang bukan perkara yang mudah. Banyak tantangan, baik yang terjadi dari diri kita masing-masing atau di luar diri kita, yang menghambat kita untuk menjadi pemimpin yang adil. Justru karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita apabila kita mampu menjadi pemimpin yang adil. Melalui bulan Ramadan ini, marilah kita belajar lebih bagus, marilah kita bertekad agar kita yang pemimpin ini dalam level apapun, baik di masyarakat, di keluarga atau di lembaga apapun, kita menjadi pemimpin yang lebih bagus, pemimpin yang lebih adil, karena keadilan adalah mendekati ketakwaan. Kita ingat Rasulullah menyatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Demikian sedikit ini semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila ma yaqtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.